Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan implikasi etis pada teknologi informasi. Perkenalkan, nama kelompok kami, saya Nur Aziza, dan yang kedua Lutfia Sonia Biba. Di dalam implikasi etis pada teknologi informasi ini terdapat 4 subbab, yakni moral, etika, dan hukum. Dan yang kedua, meletakkan etika, moral, dan hukum pada tempatnya. Dan yang ketiga, alasan dibalik etika komputer. Dan yang terakhir, audit informasi. Saya akan menjelaskan tentang moral, etika, dan hukum. Moral itu tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Dan sedangkan etika, sekumpulan kepercayaan, standar, dan teladan yang mengarahkan yang masuk ke dalam seseorang atau masyarakat tersebut. Dan sedangkan hukum ialah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya itu. Selanjutnya membahas tentang meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tapi etika tidak terdefinisikan demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Yang kebetulan satu, kebutuhan akan budaya etika, bagaimana budaya etika diterapkan, dan yang terakhir meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu audit informasi. Audit informasi ada 3. Yang pertama, pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan auditor adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Agar auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Yang kedua, jenis aktivitas audit. Terdapat 4 jenis dasar audit internal. Yang pertama, audit finansial. Audit finansial memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Yang kedua, audit operasional. Audit operasional tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Yang ketiga, audit berkelanjutan. Audit berkelanjutan sama dengan audit internal, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Yang keempat, desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan audit internal mempelajari sistem yang sudah ada. Namun, auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk mempengaruhi sistem tersebut. Yang ketiga, substansi audit internal. Melibatkan audit internal dalam tim perancangan sistem merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik, dan sistem tersebut merupakan langkah yang baik untuk memberikan yang mereka perlukan kepada manajemen informasi guna mencapai dan mengelola operasional bisnis yang beretika. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keempat, yaitu menerapkan etika dalam teknologi informasi. Ada 3. Yang pertama, kode etik. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu pengguna prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. Kode ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keharusan moral umum. Yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Yang ketiga, keharuan kepemimpinan organisasi. Yang keempat, kepatuhan terhadap kode etik. Yang kedua, kode etika dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, klien dan atasan.
Yang ketiga, produk. Yang keempat, penilaian. Yang kelima, manajemen. Yang keenam, profesi. Yang ketujuh, kolega. Dan yang kedelapan, diri sendiri. Yang ketiga, pendidikan etika komputer. Yang pertama, mata kuliah di perguruan tinggi. Perguruan tinggi dan universitas telah mengajarkan etika komputer sejak beberapa waktu lamanya. Sekolah-sekolah bisnis biasanya menawarkan mata kuliah etika komputer atau mengintegrasikan ilmu tersebut ke dalam mata kuliah bisnis seperti pemasaran dan akuntansi. Yang kedua, program profesional. Misalnya, Asosiasi Manajemen Amerika menawarkan program khusus yang membahas masalah-masalah penting saat ini, seperti etika. Yang ketiga, program edukasi swasta. Legal Knowledge Company menawarkan modul mata kuliah berbasis web yang membahas berbagai permasalahan hukum dan etika. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk diperuntukkan perusahaan yang berusaha meningkatkan keadaan beretika karyawannya.